Halo, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Ninung Pangarti dalam bimbingan dan konseling. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan dalam berkat lindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, untuk kelas 8 nanti kita akan belajar mengenai keutamaan bersyukur. Bagaimana kalian setiap hari bersyukur kepada Tuhan atas segala kehidupan yang sudah kalian terima. Kira-kira apa ya yang menjadi harapan kita kalau kita bersyukur ataupun kita melakukan apapun dengan penuh keikhlasan, maka segala sesuatu yang kalian lakukan pasti akan ada berkat dari Tuhan. Baik, untuk materi yang akan kita lalui dalam bimbingan dan konseling pada awal semester tahun ajaran 2020-2021. Apa tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita dapat memahami bagaimana perbedaan pandangan atau persepsi dari masing-masing pribadi untuk bersyukur dalam kehidupan. Selanjutnya, silahkan kalian melihat pada gambar yang ada di layar. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Ada yang tahu? Ya, betul. Di situ kalian melihat ada 3 gambar yang bisa kalian amati, bisa kalian lihat. Kalian melihat ada gambar hewan, kalian melihat ada gambar wajah manusia. Kemudian kalian melihat ada gambar ranting-ranting pohon. Dari ketiga gambar yang kalian lihat tersebut, semua mengandung persepsi. Masing-masing dari kalian pasti ada yang melihat, bukan, itu hanya burung yang terbang. Kemudian melihat gambar yang lain, itu hanya rangkaian dari ranting-ranting pohon yang saling berdekatan. Kemudian yang berikutnya, itu adalah hewan yang ada di kutub utara atau kutub selatan, yaitu beruang putih. Tetapi dari masing-masing yang kalian amati, kalian lihat, mempunyai persepsi yang pasti berbeda-beda. Kalian masing-masing, kalian pribadi melihat gambar yang ada di layar pasti mempersepsikan berbeda-beda. Kenapa bisa demikian? Karena apa? Karena masing-masing dari kita mencoba untuk memadupadankan, yakni adanya perbedaan namanya apersepsi. Apersepsi itu apa? Menyatu padukan dan megasimilasikan suatu pengamatan dengan pengalaman yang telah dimiliki. Makanya tadi kalian ada yang melihat masing-masing gambar itu dengan persepsi yang berbeda-beda. Melihat gambar 1, 2, dan 3 tadi pasti berbeda-beda. Ada yang mengatakan, ini A, ini B, ini C. Nah, inilah yang namanya apersepsi, di mana masing-masing mencoba menyatu padukan dan megasimilasikan suatu pengalaman dengan pengalaman yang telah dimiliki.
Apersepsi juga bisa dikatakan kesadaran seseorang untuk berasosiasi dengan kesan-kesan lama yang sudah dimiliki dibarengi dengan pengolahan sehingga menjadi kesan yang luas. Nah, kalian misalnya melihat gambar yang 3 tadi. Ibu menunjukkan pada ketiga gambar tadi yang Ibu pengen tekankan adalah masing-masing mempunyai mata. Persepsi setiap siswa, persepsi dari kalian masing-masing pasti hanya melihat dari gambar rantingnya, kemudian ada burung-burung yang berada di atas awan, kemudian mata dari hewan beruang tadi. Nah, yang kalian lihat dari ketiga gambar itu adalah persepsi, pandangan kalian, kesadaran kalian untuk melihat kesan pertama dari sebuah gambar. Kesan yang telah kalian pernah dapatkan, kemudian kalian coba sampaikan sehingga menjadi satu kesan yang luas. Dari apa yang Ibu Ninung sampaikan pada hari ini, bila kalian mempunyai satu pandangan yang berbeda-beda, kalian juga mempunyai satu harapan atau suatu keinginan yang berbeda-beda pula. Di mana kita mencoba untuk mendapatkan sesuatu itu menjadi baik. Bersyukur. Saat kita memandang orang lain dengan gambaran A atau gambaran yang baik, kita akan menghasilkan sesuatu dalam pikiran kita maupun dalam hati kita adalah sesuatu yang baik, yang positif. Tetapi saat kita melihat atau memandang orang lain dengan pikiran kita yang negatif, maka hasilnya pun juga akan menjadi negatif. Karena pikiran berpengaruh dengan perilaku, dengan apa yang kita lakukan. Dari perilaku-perilaku itu diatur oleh pikiran kita. Maka saat kita berpikir baik, berpikir positif kepada siapapun, kita terkadang seringkali membanding-bandingkan juga. Kenapa? Dari pikiran kita muncul, kenapa orang lain itu lebih baik? Kenapa orang lain itu lebih beruntung? Kenapa orang lain itu lebih kaya atau lebih pintar, lebih cantik? Kemudian saat posisi yang lain, kalian melihat bahwa ternyata ada orang-orang yang berada di bawah kalian. Ternyata ada teman-teman kalian atau orang-orang di sekitar kalian yang berada di bawah. Di bawah dari segi finansial mungkin, dari segi kepandaian kalian, dari segi pendidikan yang mereka dapatkan, dari secara fisik kelihatan rumahnya lebih bagus. Kenapa dia selalu menjadi yang terbawah? Karena apa? Yang kalian lihat adalah yang kalian alami. Maka di sini Bu Ninung pengen mengharapkan pada kalian bersyukur. Bersyukur itu kira-kira bermanfaat atau tidak? Nah, manfaat dari bersyukur bila kalian apapun yang kalian terima, apapun yang kalian lakukan saat ini, kalian harus melihat bahwa hidup adalah suatu keberuntungan. Dengan keberuntungan yang ada, dengan saat ini yang kalian alami, yang kalian terima dari orang tua, dari bapak ibu guru, dari lingkungan sekitar, itu akan memberikan hati kalian lebih merasa beruntung. Saya beruntung karena saya bisa sekolah. Saya beruntung karena saya bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Saya beruntung karena mendapatkan orang tua yang sangat mendukung saya untuk menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang berguna. Selain
hidup dalam keberuntungan. Yang kedua, hidup dalam kebahagiaan. Kita bersyukur karena kita bahagia. Dengan kita mengalami kebahagiaan, hidup dalam kebahagiaan, maka kita akan selalu bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita sukacita dalam bentuk apapun. Kita selalu diberi perhatian dari orang tua, itu harus adalah suatu kebahagiaan. Kita diberikan perhatian oleh Bapak Ibu Guru, itu adalah juga kebahagiaan. Jadi jangan sampai kalau dikatakan saya tidak bahagia karena saya selalu dimarahin sama orang tua, selalu diingatkan sama orang tua untuk belajar, tapi kalian menganggap bahwa itu adalah suatu paksaan, padahal itu adalah harus berbahagia karena apa? Orang tua masih memberikan perhatian pada kalian. Kemudian yang berikutnya, memiliki wibawa di mata orang lain. Biar dianggap orang lain melihat kita sesuatu yang, wah ini anaknya orang kaya, ini anaknya orang miskin. Tidak seperti itu. Kita semua di depan, di mata orang lain, kita mempunyai wibawa yang sama, mempunyai martabat yang sama. Siapapun itu. Maka, kalaupun kalian diberikan wajah yang cantik, diberikan wajah yang ganteng, harus bersyukur bahwa kalian diberikan berkat dari Tuhan, terlihat lebih rupawan. Kemudian awet muda dan umur panjang, ya pasti semua orang pasti mengharapkan semuanya itu. Kita terlihat muda, kita mendapatkan berkat umur panjang dari Tuhan, itu harus kita syukuri. Itulah manfaat dari namanya bersyukur. Baik. Kira-kira apa yang menyebabkan kita kurang bersyukur? Ya, Bu Nindung di sini mencoba untuk menyampaikan 5 sebab kita kurang bersyukur. Yang pertama, karena kita tidak menghargai apa yang dimiliki. Seperti yang Ibu sudah sampaikan di depan tadi, bahwa dengan apa yang kita miliki saat ini, maka kita harus selalu bersyukur. Kita harus selalu menghargai apapun yang kita miliki. Maka dengan apa yang kita miliki saat ini, maka kita harus belajar untuk bisa menghargainya. Harus kita rawat, harus kita jaga, supaya apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita bisa mengembangkan dengan lebih maksimal. Yang kedua, kita kurang bersyukur karena terlalu fokus pada apa yang diinginkan. Nah, kita terkadang saat kita mengharapkan sesuatu itu menjadi milik kita atau menjadi kita berambisi, ya, kita berambisi untuk sesuatu. Oh, saya harus dibelikan motor, maka saya mau belajar. Nah, terkadang di situ kalian berambisi untuk mendapatkan motor. Saya mau belajar karena saya mau mendapatkan motor. Kita terlalu berambisi. Jadi fokus apa yang diinginkan di situ. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana situasi orang tua kita. Apakah orang tua kita mampu untuk membelikannya atau tidak. Karena banyak-banyak kasus sering kita lihat di media televisi bahwa anak kemudian berani pada orang tua, sampai berani melaporkan pada orang tua karena apa? Karena ingin dibelikan motor. Hanya fokus di situ saja, tidak melihat secara keseluruhan bagaimana kemampuan dari orang tua yang ada. Berikutnya, kita selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini yang seringkali menjadi hal yang tidak baik atau menjadi hal yang memperburuk diri kita. Kita suka membanding-bandingkan orang lain. Kenapa orang lain kita bandingkan? Kenapa diri kita selalu dibanding-bandingkan? Padahal kita adalah unik. Tuhan memberikan kita adalah punya keunikan masing-masing. Iya kan? Misalnya Pedro dia pintar bernyanyi. Kemudian Bella misalnya dia pintar memimpin organisasi. Kemudian ada lagi Najah pintar matematika. Ada teman lain lagi
Samantha misalnya pintar bahasa Inggris. Masing-masing diberikan keunggulan, kelebihan oleh Tuhan. Saat kita mencoba membanding-bandingkan pada orang lain dengan kemampuan kita yang terbatas, maka kita akan menjadi gampang stres, menjadi depresi. Kecuali kalau kalian saat dibandingkan, kalian tergugah hatinya untuk berusaha lebih maksimal, harus belajar lebih giat supaya saya bisa juga sama seperti teman saya itu. Nah, itu menjadi hal positif yang kalian dapatkan. Kemudian yang keempat, tidak mengenal Tuhan. Nah, ini yang seringkali kita lupa bahwa kita mempunyai pengetahuan, kita diberikan kepandaian. Itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kita semuanya itu. Maka kita juga harus sering bersyukur setiap kali dalam keadaan apapun. Jangan hanya saat senang saja, tetapi dalam keadaan apapun kita harus mengenal Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan. Dan kita harus semua serahkan pada Tuhan dengan apa yang kita terima, harus kita syukuri dan kita harus selalu berdoa pada Tuhan. Kemudian yang kelima adalah merasa diri paling segalanya. Nah, ini yang paling membuat kita terkadang jatuh. Saat kita berada di atas, kita seringkali jatuh karena apa? Karena kita merasa paling segalanya. Saya pintar bahasa Inggris, saya pintar matematika, saya pintar IPA, saya pintar berorganisasi. Tetapi dari semuanya itu, kalau kita tidak belajar untuk rendah hati, maka juga akan jatuh. Maka kita harus bersyukur bahwa kita diberikan Tuhan teman-teman yang baik, diberikan Tuhan orang tua yang baik, bapak ibu guru yang baik. Maka kita harus saling berbagi ilmu juga kepada teman-teman kita yang masih berkekurangan atau yang masih kurang ilmunya, bisa kita bantu, bisa kita tolong. Ya. Baik. Yang berikutnya apa lagi? Akibat tidak mau bersyukur. Yang pertama ada rasa tidak pernah puas dan cukup dari segala apa yang kita dapatkan. Hati menjadi tidak tenang dan diliputi rasa cemas. Yang ketiga, menjadi orang yang sombong dan angkuh. Yang berikutnya, menjauhkan diri dari orang lain. Mudah cemas dan membuat orang mudah mengalami depresi. Nah, itu seperti tadi sudah Ibu Ninung sampaikan juga di depan, bahwa pentingnya bersyukur supaya kita terhindar dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bersyukur, maka kita akan jadi lebih bahagia. Kita bersyukur, kita menjadi orang yang lebih berpribadi. Kita bersyukur, kita menjadi orang yang lebih rendah hati. Baik. Seperti ini yang Bu Ninung bisa sampaikan. Sampai di sini dulu materi yang Bu Ninung sampaikan untuk bimbingan dan konseling. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini memberikan daya guna bagi kalian semua, bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan kita. Kita harus bersyukur, harus bahagia, dan tetap harus rendah hati pada Tuhan dan sesama. Terima kasih dan tetap semangat, selalu sehat.